Baik, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kurikulum 1947, yaitu rencana pelajaran pada tahun 1947 ini. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka, dikenal juga sebagai Leerplan. Masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, di mana waktu kurikulum ini berfokus pada pembentukan watak dan kesadaran bernegara, bukan hanya pengetahuan akademis, tetapi penekanannya pada kesadaran bernegara. Ciri-ciri buku teks ini yaitu banyak berisi materi dasar, hafalan. Yang kedua itu bahasa formal dan baku, karena masih adaptasi dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Yang ketiga itu buku ini bersifat informasi satu arah dari guru ke siswa. Dan karakteristik pada kurikulum ini yaitu tujuan pembelajarannya bersifat umum dan normatif. Yang kedua itu belum ada pembagian mata pelajaran secara rinci. Terus yang terakhir itu berorientasi pada pembentukan karakter. Kurikulum pada tahun 1964 yang dikenal dengan Pancawardhana, yang diterapkan pada masa Orde Baru dengan tujuan untuk memperkuat landasan Pancasila, di mana fokus berpendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia Pancasila sejati dan taat kepada Tuhan, berbudi pekerti, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk ciri-ciri bukunya yaitu ada buku teks diatur secara nasional oleh pemerintah. Yang kedua, bahasa mulai baku dan sistematis. Yang ketiga, penekanan kuat pada ajaran Pancasila, moral, agama, dan kewarganegaraan. Yang terakhir itu disusun secara terpusat sehingga sekolah wajib menggunakan buku dari pemerintah. Karakteristiknya itu bersifat sentralistik, di mana itu pemerintah pusat yang mengatur semua isi pembelajarannya. Dan kedua itu penekanan pada pengetahuan besar dan pembentukan sikap, disiplin, serta moral. Yang terakhir itu materi pelajaran dibagi menjadi 3 kelompok besar menurut seperti moral, agama, pengetahuan, dan keterampilan khusus. KTSP lahir sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diterapkan secara resmi tahun 2006, di mana kurikulum ini memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai kondisi daerah dan kebutuhan peserta didik. Seperti pemerintah hanya memberikan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dan pendekatan pembelajaran ini berbasis kompetensi, bukan hanya hafalan, dan guru sangat berperan penting sebagai pengembang kurikulum di sekolah. Untuk ciri-ciri buku pada kurikulum ini diawali dengan dilengkapi dengan kegiatan siswa, latihan, tugas proyek, dan penilaian diri. Yang kedua itu banyak kontekstualisasi dengan lingkungan sekitar. Buku disusun oleh penerbit swasta dengan panduan BSNP. Yang selanjutnya itu bahasa komunikatif mendorong pembelajaran yang aktif, dan karakteristiknya itu desentralistik, di mana sekolah lebih bebas berinovasi. Yang kedua, penilaian mencukup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat itu guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi banyak hal yang bisa menjadi ilmu. Terus menekankan pada kompetensi siswa dan pembelajaran aktif yang seperti student-centered learning. Tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang berkarakter kreatif dan produktif. Dalam pendekatan utama itu yaitu mengamati
menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pembelajaran ini sangat tematik, terpadu, diterapkan di SD, di mana guru wajib untuk membuat RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan komponen yang sangat rinci. Untuk ciri-ciri buku teks pada kurikulum ini yaitu terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis buku siswa dan buku guru yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua disusun secara tematik, terutama pada SD, dan berbasis aktivitas. Dan di buku ini setiap bab terdapat kegiatan ayo berdiskusi, ayo mencoba, ayo berlatih. Terakhir itu berorientasi pada penguatan karakter dan keterampilan yang berpikir kritis. Untuk karakteristiknya itu menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua itu penilaian bersifat autentik, di mana kita melihat proses dan hasil belajar dari siswa. Yang keempat itu pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Yang terakhir, karakter siswa dibentuk melalui integrasi nilai-nilai dalam setiap mata pembelajaran. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka pada tahun 2022 sampai sekarang, di mana kurikulum ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2021 dalam program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan mulai diterapkan secara luas pada tahun ajaran 2022 sampai tahun 2023. Di kurikulum ini fokus utamanya adalah pembelajaran yang fleksibel, di mana berpusat pada siswa, berorientasi pada kompetensi serta karakter, dan menghapus sistem KI dan KD diganti dengan capaian pembelajaran. Penilaian lebih menekankan pada proses belajar dan proyek profil belajar Pancasila. Ciri-ciri pada buku teks pada kurikulum ini yaitu buku teks disebut buku panduan guru dan buku siswa kurikulum merdeka. Dapat diakses digital dan platform Merdeka Mengajar. Disusun dengan bahasa komunikatif dan kontekstual, tidak terlalu padat teori, dan dilengkapi dengan proyek eksplorasi, refleksi, dan kegiatan lintas disiplin ilmu. Yang terakhir itu tidak terlalu mengikat, di mana guru bisa memodifikasi isi sesuai konteks daerah dan kebutuhan siswa. Karakteristiknya itu yang pertama itu fleksibel dan variatif. Dan kedua itu pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian sosial. Yang ketiga itu fokus pada profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Yang terakhir itu tidak lagi mengajar ketuntasan materi, tetapi pencapaian kompetensi dan karakter.